Dian kian redup. Entah apa yang merasukimu. Kian lama, kian redup. Angin yang berhembus kencang mencoba untuk memadamkan sinarmu. Yang saat terakhirku tahu kau mampu terangnya seluruh desa. Bukan tanpa alasan. Haruskah ku ceritakan kisah? Agar kau mampu bertahan dari derasnya waktu, melawan ketidaktahuan dan kesendirian, menjadi munafik di balik sangkar berukir emas, dengan kaca kualitas prima. Tapi di dalam sumbu pendekmu mengisyaratkan akhir perjalanan indahmu, yang suatu saat kau harus meledak tanpa aba-aba. Jogja, Januari 2020. Awal saya suka sastra itu sejak duduk di kelas 4 SD kurang lebih. Di sana saya mencoba menulis sebuah surat. Jadi ada mata pelajaran tertentu yang harus yang mengharuskan saya untuk menulis surat. Kemudian dari sana berkembang. Kemudian saya suka membaca-baca novel. Pada waktu itu saya suka sekali membaca novel karya Hilman Hariwijaya. Itu novelnya judulnya Lupus. Nah, dari sana kemudian saya coba untuk terus mengembangkan bakat saya di bidang kepenulisan dengan mengikuti beberapa perlombaan atau kompetisi cerpen pada waktu itu. Duduk di kelas 7 atau di kelas 1 SMP, kemudian saya ikut ekstrakurikuler mading di sekolah, dan akhirnya hingga SMA pun masih berlanjut dan mulai tertarik dengan puisi. Pada waktu itu saya mulai mengikuti lomba baca puisi mikrofonik pada waktu itu diselenggarakan di Gedung Kaca bersama dengan teman-teman SMA SMK Kabupaten Kulon Progo. Nah, dari sana kemudian mencoba untuk menulis puisi, dan akhirnya sampai sekarang pun masih suka menulis puisi. Sedangkan tokoh atau figur yang menjadi panutan saya Chairil Anwar pada waktu itu, karena memang sangat bagus karya-karyanya. Selama mengikuti ekstrakurikuler mading di sana, saya juga mengikuti beberapa komunitas. Kebetulan pada waktu itu saya diajak oleh teman saya di SMK untuk datang, untuk bisa hadir dalam pertemuan komunitas Lumbung Aksara. Pada waktu itu saya ingat betul pertemuannya di alun-alun Wates, di sekitar alun-alun Wates. Dan di sana saya menemukan beberapa sosok, beberapa kawan yang menjadi tempat saling sharing untuk menambah wawasan dunia sastra saya. Jujur pada waktu itu saya sangat minim sekali untuk
eh, mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan tentang sastra. Nah, dari sana kemudian saya dapat banyak sekali ilmu untuk bisa lebih mengeksplor bakat saya, terutama dalam bersastra, sehingga saya berani untuk mengikuti kompetisi yang lebih jauh. Seperti kompetisi di Jogja pada waktu itu, ada bercerita dengan bahasa Jawa. Karena saya sendiri bukan asli Jogja, jadi sangat kesulitan sekali untuk memperdalam bahasa Jawa. Nah, dari sana tentu saja perkembangan dan pengetahuan saya perluas dengan banyak membaca di perpustakaan daerah tentu saja. Kemudian juga masih sharing dengan komunitas-komunitas sastra dan mencoba untuk hadir dalam pagelaran sastra yang ada di Taman Budaya. Kemudian selain itu juga saya suka sekali dengan seni-seni panggung, pembacaan puisi, dan saya suka mendengar pembacaan puisi lewat radio dalam proses kreatif menulis saya di tahun ini lebih banyak menghasilkan karya. Yaitu yang pertama, di bulan Februari saya menerbitkan antologi tunggal puisi berjudul Serdadu Api. Di dalam buku ini lebih banyak menceritakan tentang kehidupan sehari-hari yang saya alami, mulai dari saya kecil hingga saat ini. Dan rata-rata latar belakang yang saya ambil adalah kota Jogja, di mana saya besar dan hidup di sini. Walaupun saya bukan asli Jogja, tapi rasa kecintaan saya terhadap Jogja melebihi. Dan dari sini pula saya mendapatkan berbagai inspirasi dan motivasi dalam menulis. Maka Serdadu Api ini bisa dikatakan sebagai salah satu masterpiece saya, walaupun memang tidak sedikit kesalahan dalam penulisan, tapi harapannya juga ke depan teknik dalam menulis saya juga sudah baik. Buku antologi yang kedua yaitu buku antologi cerpen yang berjudul tentang kisah kasih si gadis tuli, di mana di dalamnya saya mengambil tema tentang teman-teman disabilitas atau teman-teman yang membutuhkan motivasi atau menjadi motivasi bagi orang lain. Di dalam buku antologi cerpen saya yang berjudul Kisah Kasih Si Gadis Tuli ini, saya mendapat ide dari pengalaman saya dalam menjadi seorang relawan di salah satu lembaga swadaya masyarakat yang ada di Jogja, di mana saya melihat banyak sekali kasus-kasus yang sangat tidak adil yang menimpa kepada remaja kebanyakan. Nah, di sini menjadi sumber ide untuk menciptakan buku antologi cerpen saya. Kemudian yang ketiga, saya membuat antologi puisi tunggal yang berjudul Senjaku Hilang. Di sini juga menceritakan tentang lika-liku kehidupan remaja, terutama dalam hal percintaan. Nah, di sini cocok sekali untuk kaum muda yang mungkin sedang kasmaran. Kemudian selain buku antologi tunggal, saya juga terlibat dalam buku antologi bersama dengan komunitas
Sastra Kulon Progo, di mana saya juga baru saja masuk di tahun ini sebagai anggota komunitas Sastra Kulon Progo yang berjudul Kluwong, Lukisan Mahacahaya. Nah, di sana saya berkontribusi untuk memberikan salah satu puisi saya. Kemudian buku antologi bersama selanjutnya adalah cetakan dari Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, di mana pada waktu itu saya ikut menyemarakkan lomba cipta puisi yang diselenggarakan oleh Bawaslu dengan tema pemilu bersih. Harapan saya dalam menggeluti dunia sastra ini adalah yang pertama, jejaring, karena dengan berjejaring, dengan mendapatkan rekan yang sama-sama suka dengan dunia sastra akan menambah wawasan saya, dan banyak sekali yang belum saya pahami tentang sastra itu sendiri. Kemudian mimpi saya kedepannya juga ingin menulis novel, bukan lagi antologi, karena proses menulis novel itu sangat unik menurut saya. Kemudian dalam proses menulis novel itu juga tidak semudah ketika saya menulis cerpen.